Gamer mana yang nggak tahu suara tadi? Suara yang sukses bikin jutaan gamer di seluruh dunia langsung tiarap, tahan napas, dan buru-buru ngecek sisa peluru di shotgun mereka. Waktu Naughty Dog merilis The Last of Us, mereka nggak cuma bikin game zombie pasaran. Mereka menciptakan jamur Cordyceps, sebuah parasit jamur yang diambil dari dunia nyata. Jamur ini nggak cuma ngebunuh inangnya, tapi bermutasi selama puluhan tahun menjadi monster yang mengerikan. Di video kali ini, kita bakal bedah tuntas semua tahapan infected dari game The Last of Us. Jimmy, I am warning you. Kita mulai dari yang paling pertama. Tahap 1, Runners. Begitu manusia digigit, atau nggak sengaja menghirup spor, jamur Cordyceps cuma butuh waktu kurang dari 48 jam buat menguasai otak mereka. Secara fisik, runner ini masih kelihatan kayak manusia biasa. Mereka lari kencang, lincah, tapi matanya merah dan melotot karena jamur ini menyerang saraf optik yang bikin penglihatan mereka rabun. Yang bikin mereka benar-benar seram tuh bukan karena mereka cepat, tapi sisi tragisnya. Kalau kalian dengar runner yang lagi diem, mereka itu sering nangis, ngeracau, mengerang kesakitan. Menurut lore-nya, kesadaran manusia di dalam tubuh ini sebenarnya masih ada. Mereka sadar, tapi cuma bisa menjadi penumpang yang dipenjara di tubuh sendiri tanpa bisa menghentikan aksi brutal si jamur. 1 lawan 1, mereka ini lemah banget. Dipukul pakai balok kayu juga tumbang. Tapi masalahnya, mereka hobi ngeroyok. Kalau satu ngeliat kalian, semuanya bakal teriak, dan seketika kalian harus simulasi lari maraton. Kalau seorang runner berhasil bertahan hidup dari 2 minggu sampai 1 tahun, mereka bakal berevolusi menjadi stalker. Stalkers. Di tahap ini, jamur mulai pintar dan licik. Pertumbuhan jamur mulai pecah keluar dari kepala mereka. Biasanya ngerusak sebelah mata. Sebagai gantinya, mereka mulai punya kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan menggunakan pantulan bunyi untuk mendeteksi objek di sekitarnya. Dan kemampuan ini masih pada tahap dasar. Beda sama runners yang main seruduk kayak banteng, stalkers ini tipe penyabar dan introvert. Mereka bakal ngumpet di balik tembok, tiarap di bawah meja, dan nunggu sampai kalian lewat buat disergap dari belakang. Di The Last of Us Part 2, mereka bisa menyatu sama dinding jamur, nunggu momen yang pas buat lompat dan ngagetin kalian. Mereka ini adalah tipe-tipe musuh yang bikin jantungan. Setelah sekitar 1 tahun terinfeksi, masuklah kita ke tahap 3, yaitu Clickers. Maskot utama dari franchise ini. Di fase ini, jamur Cordyceps sudah tumbuh mekar dan ngebelah tengkorak wajah mereka. Efeknya, mereka buta total.
Biar bisa jalan dan nyari mangsa, mereka dapat upgrade kemampuan ekolokasi tingkat tinggi atau biosonar. Mereka ngeluarin suara ini untuk memetakan area sekitar lewat pantulan suara. Karena mereka buta, kalian sebenarnya bisa jalan tepat di depan muka mereka, asal kalian jalannya pelan banget dan gak bikin suara. Kalau kalian ceroboh bikin suara sekecil apapun, mereka bakal lari cepat kilat dengan kekuatan yang gak ngotak. Jamur di wajah mereka itu keras banget, berfungsi seperti helm pelindung yang kuat nahan peluru pistol biasa. Dan gak kayak runners, kalau kalian ketangkep clickers di game pertama dan gak punya pasokan pisau, itu artinya langsung game over. Gak ada ampun. Those blind motherfuckers make my skin crawl. Tergantung lingkungan tempat mereka tinggal, tahap 4 ini kebagi menjadi 2 varian yang sama-sama nyusahin. Pertama ada si klasik bloater. Bloater ini jarang ditemuin karena jarang ada infected yang bisa hidup selama itu. Badan mereka gede banget, gerakannya agak lambat, tapi seluruh tubuhnya dilapisi jamur mengeras yang tebalnya mirip rompi anti peluru. Mereka bisa nyabut kantong racun dari badan mereka sendiri, terus dilempar kayak bom. Kelemahan utamanya cuma satu, api. Bakar pakai molotov, atau peluru kalian bakal habis sia-sia. Goddamn bloater! Wondered whether you fucked were in Seattle. Got you, asshole! Tapi apa jadinya kalau si infected ini bertahun-tahun hidup di tempat yang super basah dan lembab, kayak Bogor? Nah, jadinya adalah Shambler. Muncul pertama kali di The Last of Us part yang kedua. Shambler ini wujudnya mengerikan dengan kantong-kantong nanah di sekujur tubuhnya. Mereka nggak bisa gigit karena mulutnya udah ketutup jamur. Tapi mereka bakal ngejar kalian buat nyemburin awan gas asam yang bisa ngebakar kulit. Dan yang paling nyebelin, pas mati, tubuh mereka bakal meledak dan ngeluarin spora terakhir. Benar-benar definisi beban sampai mati. Terakhir, kita harus bahas satu anomali. Kenalin, The Red King. Ketemu sama Abi di bagian paling bawah rumah sakit Seattle.
Monster ini adalah hasil dari 25 tahun beberapa infected yang terkurung bareng di area karantina pertama. Ini bukan satu makhluk, melainkan gabungan dari beberapa stalkers, clickers, dan satu bloater yang meleleh dan menjadi satu monster multi-organ. Pada saat dia terluka, bakal ada stalker yang lepas dari badannya buat ngejar kalian secara mandiri. Sementara, badan gedenya tetap nyeruduk kalian. Ini adalah apex predator sesungguhnya di dunia Cordyceps. Good riddance. There's gotta be a way out of here. Terus, apa yang terjadi kalau para infected ini akhirnya kehabisan energi dan mati? Mereka bakal nyari pojokan yang gelap dan lembab, rebahan, Follow me. dan ngebiarin jamurnya menyatu permanen sama tembok. Mereka berubah menjadi bangkai spora yang bakal ngeracunin udara di ruangan itu sampai puluhan tahun ke depan. Bahkan setelah mati pun, si jamur tetap menang. Who went missing from Jackson and them teenagers from last year. This was too old. I just roamed in. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.